السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang hadir dalam kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, arti dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan taufiknya kita masih melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dan yang lainnya, bahwa semua itu merupakan nikmat dari Allah, bahwa kita tidak akan bisa melakukan sesuatu kecuali dengan pertolongan Allah. Kita nggak akan bisa melakukan sesuatu ibadah kecuali dengan taufik dari Allah. Artinya semuanya itu merupakan nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri, dan kita wajib beribadah hanya kepada Allah, dan kita wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ayolah ikhwah, azakumullah, pada pekan yang lalu kita bahas dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah di poin yang ke-50 berkaitan tentang karamahnya para wali. Dan saya sudah jelaskan bahwasanya syarat wali itu adalah iman, dan dia bertakwa kepada Allah. Jadi iman dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Artinya wali Allah itu seperti Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 62, 63, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak duka cita, yaitu orang-orang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah SWT. Jadi syaratnya iman. Kemudian mereka juga mengikuti Al-Quran wa Sunnah. Begitu juga di antara syaratnya disebutkan bahwa mereka ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian mereka melaksanakan yang wajib-wajib. Kemudian mereka melaksanakan yang sunnah-sunnah sesuai dengan hadis wali, hadis
yang terkenal dengan hadis wali yang terdapat dalam Arba'in An-Nawawi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata qala Rasulullah SAW, inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa in sa'alani la'u'tiyanna wa la in ista'adhani la'u'idhanna wa ma taraddadtu 'an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yaqrahu al-mauta wa ana aqrahu masa'atahu. Rawahul Bukhari fi kitab Riqaq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai, melainkan dari apa-apa yang aku wajibkan atasnya. Dan senantiasa seorang hamba mendekat kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar, penglihatannya yang dengan itu dia melihat, dan tangannya yang dengan itu dia meraba atau memegang. Dan jika ia minta kepadaku, sungguh-sungguh aku akan berikan kepadanya. Dan jika dia minta perlindungan kepadaku, sungguh-sungguh aku akan lindungi dia. Dan tidaklah aku ragu dengan sesuatu yang aku kerjakan, melainkan keraguan aku tentang ruh seorang mukmin yang dia tidak suka kematian dan aku tidak suka untuk menyakitinya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya di kitab Riqaq. Dan di sini bisa antum lihat syarahnya dalam syarah Arba'in An-Nawawi. Yang saya perlukan di sini, apa yang jadi pembahasan di sini, yaitu kalimat di sini, kalimat wali. Allah menyebutkannya, barang siapa yang memusuhi waliku. Artinya Allah menyebutkan dengan kalimat wali. Artinya wali itu adalah orang yang beriman, yang bertakwa. Dan Allah menyebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang paling Allah cintai melainkan sesuatu yang Allah wajibkan. Artinya yang paling Allah cintai dilakukan oleh seorang hamba itu apa yang Allah wajibkan. Yang pertama yang diwajibkan ya jelas iman, tauhid kepada Allah, kemudian melaksanakan salat yang 5 waktu, dan arkanul iman, arkanul Islam yang wajib-wajib dilaksanakan. Kemudian setelah itu seorang wali itu melaksanakan yang sunnah-sunnah. Artinya dikatakan wali itu orang yang melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan, kemudian melaksanakan apa yang sunnah. Jadi tadi sudah sebutkan bahwa disyaratkan wali itu yang pertama iman dia, yang kedua ittiba'ul kitab wa sunnah, yang ketiga ittiba'ur Rasul SAW, yang keempat ada'ul faraid, melaksanakan yang wajib-wajib, yang kelima ada'un nawafil, melaksanakan yang sunnah-sunnah. Dan tidak disyaratkan bagi seorang wali itu ismah, arti kemaksuman. Seorang wali enggak maksum, yang maksum hanya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Sebab yang namanya anak Adam sesuai dengan sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pernah berbuat salah, berbuat dosa, yang terbaik yang bertaubat. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Darimi dan yang lainnya. Jadi enggak ada seorang sesudah Rasulullah SAW yang maksum, tidak ada. Dan seorang nabi itu lebih mulia dari seluruh wali yang ada. Seorang nabi itu lebih mulia daripada
seluruh wali yang ada. Jadi kita nggak boleh mengutamakan wali atas Nabi. Jelas Nabi lebih utama. Maka disebutkan dalam syarah akidah At-Tahawiyah, wala nufaddilu ahadan minal awliya'i ala ahadin minal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam wa naqul nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya'. Dijelaskan dalam syarah akidah At-Tahawiyah, wala nufaddilu ahadan minal awliya'i ala ahadin minal anbiya'i alaihi wassalatu wassalam wa naqul nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya. Dan kita tidak mengutamakan seorang pun dari para wali atau seorang dari para nabi, dan kami berkata bahwa seorang nabi lebih utama dari seluruh wali. Kemudian para wali ini yang dikatakan dia wali, dia harus berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Di samping melaksanakan yang wajib-wajib sunnah, dia harus berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Dan ini prinsip dalam kita beragama. Karena kalau kita lihat antara wali menurut ahlu sunnah berbeda dengan wali menurut tarekat sufiyah. Jadi antara wali menurut ahlu sunnah berbeda dengan tarekat sufiyah, dan juga berbeda dengan Syiah. Jadi mereka beranggapan bahwa wali-wali itu maksum, sehingga imam-imam mereka Syiah itu maksum menurut mereka. Dan Anda perhatikan bahwa asasnya tasawuf itu mereka berpegang kepada wali. Gitu. Makanya di Indonesia ini banyak istilah wali, ya. Dan mereka memberikan nama-nama. Ada nuqaba, ada nujaba, ada abdal, ada autad, ada kutub, ada gauth. Semua nggak ada dalam syariat. Dibawakan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'ir Syaitan. Dia jelaskan bahwa nama-nama ini nggak ada. Nama-nama ini tidak ada. Mereka namakan ini, nggak ada nas, nggak ada dalil. Nggak ada dalil tentang wali-wali itu. Seandainya pun ada, riwayatnya sangat lemah. Jadi istilah-istilah itu pada hakikatnya tidak ada dalam Islam, tidak ada. Ada wali kutub, wali ini, wali, nggak ada itu dalam Islam. Karena nggak ada nas. Karena semua dalam kita beragama kembalinya kepada apa? Dalil. Al-Quran wa sunnah ala fahmi salam. Nggak ada dalil, nggak boleh kita ikut. Gitu. Dan itu yang dipegang oleh mereka. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa dia itu seorang wali, dia lihat sesuai tidak dengan Quran dan Sunnah, dia melaksanakan Quran dan Sunnah atau tidak, dia melaksanakan yang wajib-wajib atau tidak. Dan yang paling pokok dari yang wajib apa? Yang paling pokok dari yang wajib apa? Tauhid, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Itu harus dilihat. Ketika orang mengatakan itu wali, dilihat. Jadi harus dibedakan seperti yang sudah saya jelaskan pada pekan yang lalu tentang karamatul auliya, tentang karamahnya para wali. Ada ayatul anbiya yang pertama, ada yang kedua karamatus salihin atau karamatul auliya. Yang ketiga ada khawariqul kuffar wal fujjar was sahara wal kuhan. Jadi ada ayatul anbiya yang disebut dengan mu'jizat atau dalailun nubuwah. Dalailun nubuwah, dalil tentang kenabian, disebutkan dengan kalimat ayatul anbiya dalam Al-Quran. Atau dalam hadis disebutkan juga dengan ayatul anbiya, cuma kemudian diistilahkan dengan istilah mu'jizat. Yang kedua yaitu karamah.
karamatul aulia atau karamatul salihin, atau karamatul salihin wal aulia. Yang ketiga, khawariqul kuffar, keluar biasaannya orang-orang kafir, keluar biasanya al-fujar, orang yang jahat, was-sahara wal kuhan. Dan karamahnya para wali sudah saya jelaskan bahwasanya tidak semua orang yang soleh itu atau dia seorang wali itu punya karamah, tidak. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in semuanya adalah wali-wali Allah mereka. Semua sahabat radhiyallahu ajma'in adalah wali-wali Allah. Tapi sedikit yang dia mempunyai karamah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimah dalam kitabnya Al-Furqan baina Auliya Ar-Rahman wa Auliya Syaitan. Kata beliau bahwa karamahnya para wali itu diperoleh dengan sebab mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa karamatu awliya illahi innama hasalat bi barakati ittiba'i rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahwa karamah para wali Allah itu, wa karamatu awliya illahi innama hasalat bi barakati ittiba'i rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karamahnya para wali itu diperoleh dengan sebab barokah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Syekhul Islam beberapa contoh tentang mukjizatnya Nabi SAW, diantaranya seperti terbelahnya bulan, kemudian kerikil yang di tangannya Nabi bertasbih kepada Allah, kemudian pohon dipanggil oleh Nabi, pohon itu datang, pohon itu. Kemudian Nabi suruh kembali lagi pohon itu. Kemudian juga ketika Nabi khutbah itu biasa Nabi pemegang satu pohon. Kemudian setelah dibangunnya mimbar, pohon itu nggak dipakai lagi, merintih pohon itu. Kemudian Nabi pegang, kemudian dia diam. Begitu juga tentang Isra Mi'raj, kemudian tentang Al-Quran dan yang banyak sekali. Kemudian diantara contoh-contoh lagi disebutkan oleh Syekhul Islam, di antara karamah as-sahaba wa tabi'in kathiratun jiddan. Seperti contohkan karamahnya Usaid bin Hudayr ketika membaca surah Al-Kahfi, maka turun dari langit itu naungan dan seperti lampu, dan malaikat mendengarkan bacaannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Begitu juga malaikat salam kepada sahabat Imran bin Husain, kata dia Usaid bin Hudayr radhiyallahu an ketika baca surah Al-Kahfi. Kemudian malaikat salam kepada Imran bin Husain. Begitu juga Salman Al-Farisi, Abu Darda radhiyallahu anhuma makan di satu nampan, kemudian nampan itu bertasbih kepada Allah. Begitu juga Abbad bin Bishir, Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu keluar dari rumah Nabi SAW di malam yang gelap, kemudian diterangi oleh cahaya sampai ke rumahnya. Dan riwayat ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya. Begitu juga kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada tamu, 3 orang tamu di rumahnya, beliau membiarkan tamu itu makan. Setiap makanan itu dimakan, kemudian barokah, keluar lagi makanan itu dari nampan itu. Terus seperti itu sampai tamu itu selesai makan, kenyang, makan itu masih ada. Sampai kemudian dipanggil
oleh Rasulullah SAW para sahabat yang lain untuk masuk makan. Itu nggak tahu puluhan orang itu. Jadi satu nampan di rumahnya Abu Bakar Siddiq dimakan oleh tamu, kemudian tetap makan nggak berubah. Itu barokahnya. Ini menunjukkan tentang karamahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Nabi SAW memanggil para sahabat untuk makan, dan tetap seperti itu. Itu barokah. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian juga kisahnya Khubayb bin Adi radhiyallahu an, ketika menjadi tawanan kaum musyrikin di Mekah. Pada waktu itu bukannya musim buah waktu itu, tidak ada satupun anggur di Mekah, tidak ada, dan tidak ada yang berbuah. Tapi justru Khubayb bin Adi makan anggur ketika ditawan. Dan riwayat ini sahih, diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Begitu juga banyak kisah yang lain, seperti Al-Bara bin Malik yang kalau dia bersumpah, mesti sumpahnya itu dikabulkan oleh Allah SWT dan mesti benar. Sampai kalau perang disuruh Bara untuk bersumpah, sumpah dengan nama Allah agar pasukannya menang, dan selalu dikabulkan oleh Allah. Dan ini riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik. Begitu juga kisahnya Khalid bin Walid yang dia minum racun dan tidak apa-apa ketika menghadapi musuh, karena disuruh untuk minum racun, diminum tidak apa-apa dan tidak membahayakan. Ini juga riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kemudian kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas yang beliau, kata Syekhul Islam, kana mustajabud da'wah. Sa'ad bin Waqqas ini selalu doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Setiap dia berdoa mesti dikabulkan. Dan ada kisahnya tentang karamahnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Sa'id bin Zaid. Antum bisa lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ada di Riyadhus Shalihin bab tentang karamatul auliya. Di Riyadhus Shalihin ada bab namanya, itu diceritakan tentang Sa'ad bin Waqqas dan Sa'id bin Zaid. Dan beliau berdoa ketika menaklukkan Irak, ketika melawan Persia, maka kalah itu orang-orang Persia karena dengan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas Allah mengabulkan doanya. Begitu juga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan, yang pemimpin pasukan itu komandannya namanya Sariyah. Waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang khutbah di Madinah, dan Umar melihat itu pasukannya, dia didesak oleh Romawi, ditunjukkan oleh Allah. Kata Umar kepada Sariyah, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah, kamu naik ke gunung. Betul. Maka sahabat yang hadir di Madinah itu heran, kok Umar mengatakan Sariyah, ya Sariyah al-Jabal. Akhirnya dia terhindar dari kejaran pasukan Romawi. Kemudian juga yang lain banyak ini disebutkan oleh Syekhul Islam, di antara juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Arti karamah kalau memang ada nasnya, dalilnya, enggak ada masalah. Tapi juga yang perlu antum perhatikan bahwa ketika orang mendapatkan karamah itu sebagai cobaan, ujian buat dia istiqomah atau tidak gitu. Bukan kemudian dia ujub dengan karamah itu. Yang terakhir kita bahas penjelasan Syekhul Islam apa? Innama ghayatul karamati luzumul istiqamah. Sesungguhnya puncaknya karamah adalah dengan tetap istiqamah dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Arti kalau dia pernah mendapatkan demikian, dilihat sesudahnya apakah tetap dia taat kepada Allah atau tidak. Kalau dia ujub, maka membinasakan dia.
Jadi karomah yang utama itu adalah dengan dia istiqomah sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan yang ke-51. Pernyataan tentang hakikat dan syariat. Ini tentang masalah poin yang ke-50 tentang karamatul awliya. Para ulama sudah menulis kitab-kitab tentang masalah ini. Dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai itu ada bab tentang karamatul awliya. Satu juz dibahas oleh beliau tentang karamatul awliya. Dan juga yang lainnya, antum bisa lihat dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah dan yang lainnya tentang karamatul awliya. Dalam Aqidah Al-Wasithiyah dan yang lainnya. Dan saya sudah jelaskan bahwasanya kenapa itu dibahas, karena ada sebagian orang yang menolak tentang karamah para wali, dan kemudian juga ada orang yang berlebih-lebihan tentang karamah para wali, dan yang ketiga adalah Ahlus Sunnah yang wasat. Poin yang ke-51, pernyataan tentang hakikat dan syariat. Pembagian istilah tariqat, syariat, hakikat dan ma'rifat adalah istilah yang baru, istilah yang muhdats, yang diadakan oleh kaum sufi. Yang dimaksud hakikat menurut mereka adalah kedudukan seorang yang telah mencapai maqam kedudukan tertentu, sehingga dengan maqam itu dapat menggugurkan kewajiban syariat Islam. Sedangkan syariat adalah istilah untuk kedudukan orang awam yang masih melaksanakan kewajiban syariat Islam. Istilah ini pada hakikatnya dapat membatalkan dan menggugurkan ajaran agama Islam, sehingga dapat mengeluarkan orang itu dari Islam dengan keyakinannya. Hal itu berarti telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang hak. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal tanpa adanya tuntunan dari kami, maka amalan itu tersebut tertolak. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Antum perhatikan di sini, istilah tariqat, syariat, hakikat dan ma'rifat, ini yang buat adalah orang-orang tariqat sufiyah. Dia bagi agama ini menjadi 4. Jadi kalau orang yang baru belajar ini tariqat, dia mengamalkan syariat Islam, ya dia baru mencapai syariat. Tapi kalau sudah mencapai hakikat ma'rifat, udah nggak perlu lagi sholat. Menurut mereka ini sesat dan ini kufur. Ketika dia mengatakan bahwa saya tidak wajib sholat 5 waktu, perkataan dia dengan sadar dikatakan demikian dan sudah kata mereka hujah. Ketika dia mengatakan demikian, itu keluar dari agama Islam. Bayangkan tidak wajib, sedangkan Nabi Muhammad SAW laksanakan sholat atau tidak? Laksanakan sampai akhir ayatnya. Ini tidak wajib bagi saya. Sholat Jumat tidak wajib. Dan ketika kita katakan itu fulan itu kenapa nggak sholat? Itu wali, udah mencapai hakikat ma'rifat. Kalau kamu masih syariat, ini pembagian yang bid'ah, ini pembagian yang muhdats. Tujuannya untuk merusak agama Islam. Karena antum kalau baca sejarah tentang Thariqah Sufiyah, itu dari sumbernya aja udah jelas mengeluarkan orang dari agama ini. Antum bisa baca kitab Hadhihi Sufiyah oleh Syekh Abdurrahman Al-Wakil. Antum bisa baca bukunya Dr. Ihsan Laidair. Ada beberapa kitab, diantaranya beliau tulis tentang dirasat fit tasawuf. Beliau juga menulis kitab At-Tasawuf Al-Mansya' wal Masadir. Kemudian juga ada yang menulis lagi, orang mengambil disertasi doktor, judulnya Al-Fikrus Sufi, 2 jilid, pemikiran sufi. Banyak sekali, puluhan tentang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Thariqah Sufiyah ini, yang sesat dan menyesatkan mereka jelaskan.
Karena pada asalnya bukan dari Islam. Di awal buku ini Syarah Aqidah Anda bisa lihat penjelasan tentang Thariqat Sufi ada saya jelaskan di awal buku ini. Jadi pembagian ini nggak dalam Islam, dan pembagian ini merusak agama Islam. Pembagian ini mengeluarkan orang dari agama Islam, karena dia ketika mengatakan tidak wajib sholat, tidak wajib Jumat, tidak wajib ini, udah kufur, keluar dari agama Islam dia. Ketika dia sadar mengucapkannya dan yakin dan sudah sampai hujah, dia tetap demikian, keluar dari agama Islam. Dan rata-rata di Indonesia ini, kalau orang sudah dikatakan menurut masyarakat wali, udah nggak sholat, udah nggak puasa, nah, itu. Ini kan ngerusak agama, sudah ngerusak agama. Maka saya sebutkan di sini bahwa pada hakikatnya istilah ini dapat membatalkan dan menggugurkan ajaran agama Islam, sehingga dapat mengeluarkan orang itu dari Islam dengan keyakinannya. Ketika dia meyakini demikian, bisa keluar dari agama Islam. Dan istilah ini juga istilah yang muhdats, yang baru dalam agama, yang semua tertolak dan gak boleh diamalkan dalam Islam. Kemudian saya lanjutkan, tidak ada tariqat atau jalan selain jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hakikat selain hakikat yang dibawa oleh beliau SAW, dan tidak ada syariat selain syariat beliau SAW. Begitu juga tidak ada keyakinan, melainkan keyakinan yang beliau yakini. Tidak ada seorang pun yang dapat menemui Allah SWT, mencapai keridhaannya, surga dan kemuliaannya, melainkan hanya dengan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW secara lahir maupun batin. Barang siapa yang belum membenarkan apa yang beliau SAW kabarkan dan tidak konsekuen dalam mentaati apa yang beliau perintahkan, baik itu berkaitan dengan amalan batin yang terdapat di hati maupun amalan lahir yang dilakukan oleh tubuh, maka ia belum dapat menjadi mukmin sejati, apalagi menjadi wali Allah, apalagi menjadi wali Allah, meskipun ia memiliki kemampuan luar biasa bagaimanapun wujudnya. Ini dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Barang siapa yang beranggapan bahwa orang yang berbuat hal-hal aneh dan berlebih-lebihan dalam beribadah itu wali Allah, padahal mereka tidak ittiba kepada Rasulullah SAW, baik dalam ucapan maupun perbuatannya, bahkan menganggap mereka mempunyai kelebihan dibandingkan dengan orang-orang yang ittiba mengikuti Rasulullah SAW, maka ia orang yang berkeyakinan seperti ahli bid'ah yang sesat dan menyimpang dalam keyakinannya. Sesungguhnya orang tadi, kalau bukan syaitan berwujud manusia, boleh jadi mungkin seorang gila yang tidak mukallaf. Bagaimana mungkin orang seperti itu lebih diutamakan daripada wali Allah yang ittiba kepada Rasulullah SAW atau disamakan dengannya? Dan tidaklah mungkin untuk dikatakan bahwa orang itu memang tampak tidak ittiba secara lahir, namun sebenarnya dia ittiba secara batin. Keyakinan ini juga keliru, karena ittiba kepada Rasulullah SAW haruslah secara lahir maupun batin. Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi rahimahullah yang wafat tahun 264 Hijriah pernah menyatakan, aku berkata kepada Imam Syafi'i, aku mendengar sahabat kita Al-Laits bin Sa'ad menyatakan bahwa apabila kita melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air, janganlah kita langsung menganggapnya sebagai wali Allah sebelum kita mengukur amalannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i rahimahullah menanggapi ucapan itu kurang, artinya bukan salah tapi kurang. Lalu beliau menambahkan, bahkan jika kalian menyaksikan seorang dapat berjalan di atas air atau terbang di udara sekalipun, janganlah kalian menganggapnya sebagai wali sebelum kalian mengukur amalannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kata Imam Syafi'i, meskipun dia terbang di udara, meskipun berjalan di atas air, tapi lihat bagaimana amalannya, sesuai tidak dengan Quran dan Sunnah. Jadi yang penting bagaimana dia ittiba tidak kepada Quran dan Sunnah. Kalau tidak ittiba, berarti dia wali apa? Wali setan. Dan di Indonesia banyak wali setan. Dan antum jangan jadi wali setan, jangan. Kita harus jadi wali Allah SWT.
jangan jadi wali setan. Dan banyak cerita-cerita bohong yang diceritakan, banyak, karena yang melariskan dagangan itu adalah setan. Karena setan mengabarkan demikian kepada wali-walinya, kepada dukun-dukun, tukang-tukang sihir, seperti itu. Cerita semuanya bohong, dan kita jangan percaya. Kemudian ada seorang penyair berkata dalam syairnya, "Idza ra'aita syakhsan qad yatiru wa fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yaqif 'ala hududi syara' fa innahu mustadrajun wa bid'iyyun." Jika engkau melihat seorang dapat terbang, melayang, dan berjalan di lautan dengan mengambang, tetapi dilanggarnya batas-batas syariat Allah, maka ia adalah orang yang ditunda siksaannya oleh Allah, dan ia adalah pelaku bid'ah. Adapun mereka yang beribadah dengan metode meditasi dan menyepi, seperti bertapa dan yang lainnya, bahkan sampai meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah, mereka termasuk golongan orang-orang yang tersesat dalam upaya yang di dunia. Namun mereka menganggap bahwa mereka telah berbuat kebaikan. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi di ayat 103, 104, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah Muhammad, apakah mau kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka yang menyatakan dirinya sudah mencapai hakikat, lalu mereka tidak melaksanakan sholat Jumat, maka mereka adalah orang-orang yang sesat dan dikunci mati hatinya oleh Allah SWT. Rasulullah bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an wadi'imul jumu'at aw la yakhtimanallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin." Di situ tidak ada ya. Ini saya pakai yang terbaru, cetakan yang terbaru. Banyak tambahannya. Ya. Cetakan yang ke-18 banyak tambahannya. Saya tambahkan di situ, mereka yang menyatakan dirinya sudah mencapai hakikat, lalu mereka tidak melaksanakan salat Jumat, maka mereka adalah orang-orang yang sesat dan dikunci mati hatinya oleh Allah Taala. Rasulullah SAW bersabda, "La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin." Hendaknya orang-orang yang biasa meninggalkan salat Jumat berhenti dari kebiasaannya itu, atau kalau tidak Allah akan mengunci mati hati mereka sehingga mereka termasuk orang-orang yang lalai. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man taraka thalatha juma'in tahawunan biha min ghairi udhrin taba'allahu ala qalbi." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat berjamaah sebanyak 3 kali karena malas dan bukan karena uzur, maka Allah akan menutup pintu hatinya. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Ad-Darimi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya dari sahabat Abu Ja'ad Amr bin Bakar Ad-Damri radhiyallahu an. Jadi orang yang meninggalkan salat Jumat itu akan ditutup hatinya dan akan dikunci mati hatinya, dan dia termasuk orang-orang yang lalai. Dan orang yang sengaja meninggalkan salat Jumat 3 kali tanpa uzur, maka Allah tutup hatinya. Dan ini yang dikatakan wali-wali, mereka sudah ditutup hatinya oleh Allah karena mereka tidak salat Jumat.
Tidak sholat berjamaah dan tidak sholat Jumat. Dan banyak kabar yang seperti itu udah. Berarti kabarnya mutawatir. Fulan yang dikatakan wali atau Habib Fulan katakan wali. Kalau antum lihat dan orang-orang terdekat mengatakan bahwa dia tidak sholat. Tidak sholat berjamaah dan tidak sholat Jumat. Ada di rumahnya nggak sholat Jumat. Kalau seperti ini bukan wali Allah, tapi wali apa? Wali syaitan yang wajib ditinggalkan oleh dia. Sedangkan hadis yang tadi saya bacakan tentang hadis wali, yang pertama kali yang Allah cintai dari wali itu apa? Melaksanakan yang wajib. Baru kemudian dia melaksanakan yang sunnah. Berarti ketika dia meninggalkan sholat Jumat, ditutup hatinya oleh Allah dan termasuk orang-orang yang lain. Makanya kita nggak bisa percaya tuh cerita-cerita itu, dongeng-dongeng nggak bisa percaya semuanya. Gitu. Dan kalau benar dia punya karomah, dia akan istiqomah dalam melaksanakan Al-Quran wa Sunnah dan dia ittiba kepada Rasulullah SAW. Tapi kenyataannya mereka tidak ittiba kepada Rasulullah SAW. Bahkan mereka justru orang-orang yang mengajak orang kepada kesyirikan dan bid'ah. Jadi bukan wali Allah mereka. Maka setiap orang yang menyeleweng dari ittiba kepada Rasulullah SAW, kalau dia seorang berilmu, maka ia orang yang dimurkai oleh Allah. Dan kalau dia tidak berilmu, maka ia termasuk orang yang sesat. Artinya dimurkai oleh Allah itu lebih besar dosanya daripada dikatakan dia sesat. Makanya Allah menyebutkan tentang orang Yahudi, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukannya orang-orang yang kau murkai dan bukannya orang yang sesat. Kata Nabi SAW, yang dimurkai lah orang Yahudi. Dia tahu kebenaran tapi dia nggak melaksanakan kebenaran. Ada orang yang sesat Nasrani karena dia nggak ada petunjuk, nggak ada yang bimbing dia sesat. Adapun orang yang bertumbuh kepada kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam bersama Nabi Khidir atau Nabi Khadir alaihi salatu wassalam mengenai dibolehkannya seorang meninggalkan petunjuk wahyu dengan mengikuti ilmu laduni yang diyakini adanya oleh orang yang kehilangan taufik ilahi, maka sungguhnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak diutus kepada Nabi Khidir. Nabi Musa tidak diutus kepada Nabi Khadir alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi Khadir tidaklah diperintahkan untuk ittiba kepadanya. Oleh sebab itu beliau bertanya kepada Nabi Musa, apakah engkau Musanya Bani Israel? Artinya ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mencari orang yang berilmu, karena pada asalnya Nabi Musa mengatakan ketika ditanya, apakah ada orang yang berilmu selain engkau? Tidak ada, aku yang berilmu. Allah marah pada Nabi Musa. Artinya Allah bukan marah, Allah menegur Nabi Musa. Ada orang yang berilmu. Gitu. Kamu cari, disuruh cari. Nabi Musa mencari dengan pemuda yaitu Yusha bin Nun. Cari, ketemu Nabi Khidir ini. Kemudian ketika bertemu mengucapkan salam. Ketika mengucapkan salam, dan Allah ceritakan, abadikan dalam surah Al-Kahfi kisahnya itu. Ditanya oleh Nabi Khadir, apakah engkau Musa Bani Israel? Nabi Musa jawab iya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Khidir sendiri tidak ada kewajiban mengingat Nabi Musa. Begitu juga Nabi Musa nggak ada kewajiban mengingat Nabi Khidir. Tapi tetap karena Nabi Khidir dikatakan oleh Allah dia lebih berilmu dari engkau, maka Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Itu Allah abadikan dalam surah Al-Kahfi. Boleh enggak aku ikut engkau agar engkau mengajarkan tentang ilmu yang Allah berikan kepada engkau? Gitu. Kemudian disebutkan kisahnya dalam surah Al-Kahfi. Dan Nabi Khadir berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, innaka ala ilmin
min ilmillahi allamakahu Allahu la a'lamuhu wa ana ala ilmin min ilmillahi allamanihi Allahu la ta'lamuhu. Dijelaskan dalam riwayat Bukhari ketika menafsirkan surah Al-Kahfi di kitab tafsir Sahih Bukhari, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi Khadir alaihi salam, wahai Musa, sesungguhnya engkau berada di atas ilmu dari ilmu Allah yang Allah mengajarkan engkau. Ilmu itu yang aku tidak mengetahuinya, dan aku di atas ilmu dari ilmu Allah yang Allah mengajarkan aku ilmu itu yang engkau tidak mengetahuinya. Kemudian dalam ayat itu katakan sesuai dengan nas ayat, bal attabi'uka, tetap aku akan ikut kamu untuk belajar. Kata Nabi Khidir, engkau nggak akan sabar mengikuti aku. Tetap Nabi Musa ingin ikut, ingin dapat ilmu. Sampai perahu dibolongin, kemudian anak kecil dibunuh. Anak kecil dibunuh. Nabi Musa nggak sabar melihat itu. Karena dalam syariat Nabi Musa tidak boleh membunuh anak kecil. Tapi dalam syariat Nabi Khidir boleh. Kenapa? Allah memerintahkan demikian. Karena dia di atas ilmu. Untuk menunjukkan bahwa Nabi Khidir itu dia seorang apa? Seorang apa? Nabi. Bukan wali. Kalau Nabi dapat apa? Wahyu. Kalau wali tidak dapat wahyu. Perhatikan tuh. Bahwa Nabi Khidir dapat wahyu dari Allah. Bagaimana membunuh anak kecil yang Allah abadikan dalam surah Al-Kahfi. Berarti Nabi Khidir dapat apa? Wahyu dari Allah untuk membunuh anak itu. Kalau wali nggak dapat wahyu. Jadi Nabi Khidir adalah wali dan sudah meninggal Nabi Khidir. Nggak ada misalnya juga ilmu laduni, nggak ada. Kan mereka mengambil itu dari surah Al-Kahfi. Ya. Minadunka rahmah. Ini udah mereka ini nafsirkan Quran dengan hawa nafsunya udah. Dengan hawa nafsunya. Ini ada ilmu dalam Islam nggak ada. Dan kewajiban kita mengikuti syariat Nabi Khidir atau Nabi Muhammad? Kewajiban kita wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kan disebutkan فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Kemudian Nabi Musa dan yang mengiringinya yaitu Yusha bin Nun alaihi wassalatu wassalam mendapatkan seorang hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu min ladunna. Kalimat min ladunna kata mereka ini ada ilmu ladunni. Karena ladunna di sini. Nah, mereka bikin sendiri sudah. Dalam Islam nggak ada ilmu ladunni, nggak ada. Artinya khusus nggak ada. Karena apa? Sudah selesai, Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Dan Nabi Khidir nggak diutus kepada kita. Yang diutus kepada kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Musa dan Nabi Khidir masih hidup sekarang ini, seandainya dia wajib mengikuti siapa? Wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib. Sama seperti Nabi Isa ketika turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, Nabi Isa alaihi wasallam mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nas, dalil. Dan nggak boleh orang mengikuti syariat yang lain. Dan Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk belajar, karena ada orang yang lebih alim dari engkau. Maka Nabi Musa mengatakan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khadir alaihi wassalatu wassalam, bolehkah aku ikut engkau untuk mengajarkan kepadaku dari apa-apa yang Allah ajarkan kepadamu ilmu?
Kemudian Nabi Khidir mengatakan alaihi wasallam, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan sanggup bersamaku, enggak akan sabar engkau. Tapi tetap aja Nabi Musa mengatakan, satajiduni insyaallah sabira. Engkau akan dapat aku insyaallah sabar. Tapi enggak sabar Nabi Musa. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya Nabi Musa sabar, justru akan diceritakan kisahnya semuanya itu. Tapi karena Nabi Musa nggak sabar, ya sampai di sini udah ceritanya. Yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Tapi kalau sabar itu kan panjang ceritanya. Nabi Khidir. Kalau seandainya kata Rasulullah SAW, Nabi Musa sabar, akan diceritakan semua kisah Nabi Khidir itu. Karena beda. Syariat Nabi Muhammad SAW, syariat Nabi Musa dengan Nabi Khidir beda. Dan Nabi Khidir mengatakan sebagaimana firman Allah, wa kaifa tasbiru ala man tuhit bi khubra. Bagaimana engkau akan sabar sedangkan kau enggak punya ilmu? Artinya engkau enggak diwahyukan oleh Allah seperti aku diwahyukan. Ya Nabi Musa diwahyukan Allah yang berbeda syariatnya, Nabi Khidir diwahyukan yang berbeda juga syariatnya. Bagaimana engkau akan sabar yang kau enggak punya ilmu? Makanya Nabi Musa kaget, kok dibolongin perahu, kok ini dibunuh anak kecil, karena Nabi Musa nggak punya ilmu tentang itu. Dari ini dapat wahyu, tapi ini udah selesai, artinya masanya udah selesai semuanya. Kewajiban kita sekarang apa? Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kan sekarang masih ada orang-orang mengatakan itu wali ngikut Nabi Khidir. Kalau itu wali ngikut Nabi Khidir, ya kafir, keluar dari Islam. Itu wali seton, wali syaitan namanya. Karena apa? Karena kewajiban dia mengikuti siapa? Rasulullah SAW. Nggak ada kewajiban mengikuti Nabi Musa, Nabi Khidir, Nabi yang lain nggak boleh. Bahkan Nabi marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ketika Nabi Musa, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu membuka Taurat. Sampai mengatakan, amutahawwikun ya Ibnu Khattab wa ana baina adhurikum law kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai. Apakah engkau ragu? Jadi Nabi marah ketika Nabi Musa astagfirullahaladzim, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu membuka Taurat, lembaran Taurat, ingin tahu aja, marah Nabi. Apakah engkau ragu dengan apa yang aku bawa? Kalau seandainya Nabi Musa hidup sekarang ini, dia wajib mengikuti syariatku, wajib. Itu nas dan dalil, dan riwayatnya sahih. Maka tentang kisah yang dibawa oleh orang-orang itu bahwa dia keluar dari syariat karena mengikuti Nabi Khidir, ya kafir orang itu, keluar dari agama Islam. Atau dia mengatakan bahwa dia punya ilmu laduni, ya kafir, keluar dari agama Islam, karena dia wajib mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu yang dimaksud syariat, Quran dan Sunnah, tidak ada yang lain. Udah. Maka di sini saya sebutkan, sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus kepada segenap jin dan manusia. Bahkan kalau Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi nanti, beliau juga hanya berhukum dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barang siapa yang berkeyakinan bahwa dirinya bersama Rasulullah SAW dapat disejajarkan dengan posisi Nabi Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa alaihissalam, atau ia berpendapat bahwasanya hal tersebut mungkin berlaku bagi salah seorang di antara manusia, maka orang itu harus memperbarui Islamnya kembali dan mengucapkan syahadat kembali dengan benar, karena ia telah keluar dari agama Islam secara mutlak dan tidak mungkin digolongkan menjadi wali-wali Allah, tetapi justru ia tergolong wali-wali syaitan. Konteks ini akan membedakan antara siapa yang zindik dan siapa yang lurus. Ini dalam syarah akidah At-Tahawiyah. Saya akan bacakan beberapa ayat tentang masalah ini. Di dalam surah
Al-Maidah di ayat 3. Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam bagi Islam jadi agama bagimu. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, nanti antum lihat ya di tafsir Ibnu Katsir. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, hadhihi akbarun ni'amillahi azza wa jal ala hadhil ummati haitsu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila din ghairihi wala ila nabiyyin ghairi nabiyihim salawatullahi wa salamu alaihi. ولهذا جعل الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما حله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم ولهذا قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي فارضوه أنتم لأنفسكم فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل به أشرف كتبه. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ini merupakan sebesar-besar nikmat Allah Azza wa Jal atas umat ini, di mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Mereka tidak butuh lagi kepada agama selain itu. Mereka tidak membutuhkan nabi selain nabi mereka. Mereka enggak butuh nabi selain nabi mereka. Siapa nabi mereka? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah jadikan nabi ini sebagai penutup para nabi. Yang ada khatamul anbiya. Perhatikan, yang ada dalam nas Al-Quran dan Sunnah khatamul anbiya. Tidak ada khatamul awliya, tidak ada. Perhatikan tuh. Yang ada khatamul anbiya, tidak ada khatamul awliya. Kalau di kalangan tarekat sufi ada khatamul awliya, disebut nama-nama macam-macam sudah namanya. Yang ada dalam Al-Quran khatamul anbiya, penutup para nabi. Tidak ada khatamul wali, nggak ada penutup para wali, nggak ada. Allah utus Nabi Muhammad SAW kepada manusia dan jin. Perhatikan, semuanya wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang halal kecuali apa yang beliau halalkan. Tidak ada yang haram kecuali apa yang beliau haramkan. Tidak ada agama kecuali apa yang beliau syariatkan. Dan semua yang beliau kabarkan semuanya benar dan jujur. Tidak ada kedustaan dan tidak menyalahi janji. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 115, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan telah sempurna kalimat Rabbmu dengan jujur dan adil. Yaitu sidqan fil akhbar, jujur dalam berita, wa adlan fil awamir wan nawahi, dan adil dalam perintah dan larangan. Tatkala Allah SWT menyempurnakan agama ini, Allah sempurnakan nikmat atas mereka. Karena itu Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ai fardau antum li anfusikum, kalian redha untuk diri kalian tentang agama ini. Wajib kalian berpegang dengan agama Islam ini. Yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Wajib ikut. Karena itulah agama yang Allah redoi dan Allah cintai, dan Allah utus dengannya seutama-utama Rasul yang mulia, dan Allah turunkan dengannya seutama-utama kitabnya. Perhatikan. Jadi agama yang kita ikut, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada Islam Nusantara, tidak ada. Tidak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nggak ada itu semuanya. Kecuali yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada yang baru dalam agama ini, nggak ada.
apakah itu Islam Nusantara, apakah tarekat, tasawuf, tidak ada dalam Islam. Kita wajib mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian dibawakan lagi oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ja'a rajulun minal yahudi ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqala ya amiral mu'minin innakum taqra'una ayatan fi kitabikum law alaina ma'syaral yahud nazarat lattaqadna dhalika al-yawma 'idan. Qala wa ayyu ayatin? Qala qawluhu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati. Faqala Umar radhiyallahu anhu wallahi inni la'alamu al-yawma alladhi nazalat 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-sa'ata allati nazalat fiha 'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-sa'ata allati nazalat fiha 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nazalat ashiyata Arafah fi yaumi Jumu'ah. Dikatakan telah datang seorang Yahudi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia berkata, wahai Amirul Mukminin, kalian membaca satu ayat dalam kitab kalian. Kalau seandainya kami orang-orang Yahudi turun ayat itu, kami jadikan ayat itu sebagai hari perayaan. Hari turunnya ayat itu sebagai hari perayaan. Kata Umar radhiyallahu an, ayat yang mana? Yaitu ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dalam surah Al-Maidah ayat 3. Kata Umar radhiyallahu an, demi Allah, sungguh aku tahu hari yang turun atasnya Rasulullah SAW ayat itu, dan waktu ketika turun ayat itu, ia turun di sore hari, di hari Arafah, di hari Jumat. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Orang Yahudi tahu bahwa agama Islam sudah sempurna. Orang Islam nggak tahu bahwa agama Islam sudah sempurna. Anda perhatikan, orang Yahudi tahu bahwa agama Islam sudah sempurna, sampai mereka katakan, kau turun kepada kami akan jadikan sebagai perayaan. Jadi orang Yahudi tahu tentang Quran, juga tahu, tapi mereka tidak mau beriman. Gitu. Makanya orang-orang yang paling keras, yang sudah ditutup hatinya oleh Allah, Yahudi itu. Kalau ada 10 aja orang Yahudi beriman, sudah semuanya beriman ini. Tapi cuma berapa orang kan yang beriman? Di antaranya siapa? Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi yang kemudian masuk Islam. Cuma berapa orang Yahudi masuk Islam? Yang lain tidak masuk Islam. Bila mereka tahu tentang Taurat dan mereka tahu tentang ciri Nabi Muhammad SAW dan tahu juga tentang Al-Quran, mereka tahu tentang ayat ini. Dan orang Yahudi tahu bahwa ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam sudah sempurna. Tapi umat Islam tidak tahu, sampai mereka membuat apa? Bid'ah-bid'ah diadakan. Kemudian ayat yang lain lagi saya mau bacakan, surah An-Nur di ayat 63. Surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW, takut akan ditimpa fitnah, cobaan, atau ditimpa adab yang pedih. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi ay amri rasul an amri Rasulullah SAW sabiluhu wa minhajuhu wa tariqatuhu wa sunnatuhu wa syari'atuhu fatuzanul aqwalu wal a'malu bi aqwali wa amalihi fama wafaqa dhalika qubil wa ma khalafa huwa mardudun ala qaili wa fa'ilihi ka'inan ma kana kama thabata fi as-sahihaini wa ghairihima an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd ay falyahdhar wal yakhsha man khalafa syari'atar rasuli batinan aw zahiran an tusibahum fitnatun ay fi qulubihim min kufrin aw nifaqin aw bid'atin
aw yusibahum adzabun alim ay fid dunya biqatlin aw haddin aw habsin aw nahwi dzalik. Ketika Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an-amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim, surah An-Nur surah 24 ayat 63. Maka adalah berhati-hati orang yang menyalahi perintah Rasulullah SAW, takut akan ditimpa fitnah, cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Yang dimaksud amrihi yaitu amri Rasulullah, amri Rasulullah SAW, yaitu jalannya beliau, manhajnya, sunnahnya dan syariatnya. Maka perkataan dan perbuatan ditimbang dengan perkataan beliau dan amal beliau. Apa yang sesuai diterima, apa yang menyalahi tertolak atas orang yang mengatakannya dan yang berbuat. Jadi apa aja orang berbuat yang menyalahi syariat itu harus ditolak. Siapa aja, apakah dia orang awam, dia seorang ustadz, dia seorang dai, atau dia dikatakan seorang syekh, imam atau wali, perbuatannya dia harus ditimbang dengan apa? Dengan syariat. Perkataannya dia ditimbang dengan syariat gitu. Kalau dia menyalahi perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW, maka wajib ditolak siapa aja dia. Karena Nabi bersabda SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan satu amal yang enggak ada contoh dari kami, maka tertolak. Maka adalah berhati-hati, adalah takut orang-orang yang menyalahi syariat Rasulullah SAW batinan wa zahira. Hati-hati orang yang menyalahi syariat Rasulullah baik secara lahir atau batin. Akan ditimpa fitnah, yaitu di hatinya, akan ditimpa fitnah di hatinya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, fi qulubihim, di hati mereka, min kufrin, kekufuran, au nifaqin, atau kemunafikan, au bid'atin, atau bid'ah, au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih, yaitu fid dunya, akan ditimpa azab di dunia nanti dengan dibunuh atau dihukum had atau dipenjara atau yang lainnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir. Satu lagi saya ambil dari Syarah Aqidah At-Tahawiyah, dikatakan oleh Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah, kata beliau, fala tariqata illa tariqatur rasuli sallallahu alaihi wasallam wala haqiqata illa haqiqatuhu wala syari'ata illa syari'atuhu wala aqidata illa aqidatuhu wala yasilu ahadun minal khalqi ba'dahu ila Allah wa ila ridwanihi wa jannati wa karamati illa bimutaba'atihi batinan wa zahira. Maka tidak ada tariqat kecuali tarekat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada hakikat kecuali hakikat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada akidah kecuali akidah yang dibawa oleh beliau. Dan tidak seorang pun sampai dari makhluk ini kepada Allah, dan tidak juga kepada keridhaannya, tidak akan sampai kepada surga dan kemuliaannya kecuali dengan dia ittiba' kepada Rasulullah SAW batinan wa zahira. Jadi ini penjelasan dari Syarah Aqidah Tahawiyah. Begitu juga Syekhul Islam bawakan dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-16 di halaman 528-529 ketika menafsirkan ayat inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang terakhir itu, sesungguhnya orang yang membencimu lah orang yang terputus barokahnya. Beliau mengatakan begini, Syekhul Islam, fal hadar al hadar ayyuhar rajulu min an taqraha syai'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw taruddahu li ajli hawaka أو انتصارا لمذهبك أو لشيخك أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا فإن الله لم يوجب على أحد
ta'ata ahadin ila ta'ata rasulih sallallahu alaihi wasallam wal akhdha bima jaa bihi bihaitu law khalafa al abdu jami'al khalqi wattaba'a ar-rasula ma salahu Allahu an mukhalafati ahadin fa inna man yuti'u aw yuta'u inna man yuta'u taba'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wa illa law amara bi khilafi ma amara bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma uti' fa'lam dhalika wasma' wa ati' wattabi' wa la tabtadi' takun abtara mardudan 'alayka 'amaluka bal la khaira fi 'amalin abtara min al-ittiba'i wa la khaira fi 'amilihi wallahu a'lam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berhati-hatilah. Ini terjemahannya sudah saya bawakan dalam buku Konsekuensi Cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti antum bisa lihat di buku Konsekuensi Cinta, panjang sebenarnya ini, di halaman 72-73. Sebutkan di akhirnya aja, kata beliau, hati-hati, kata beliau, hati-hati, jangan engkau membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, atau engkau menolak karena mengikuti hawa nafsumu, atau membela madhabmu, atau membela syekhmu atau gurumu, atau karena engkau sibuk dengan syahwat atau dengan dunia. Karena Allah tidak mewajibkan kepada seorang pun untuk taat kepada seseorang kecuali taat kepada Rasulullah SAW. Allah nggak wajibkan kepada seluruh manusia kecuali taat kepada satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Dan wajib kita untuk mengambil apa yang dibawa oleh beliau, meskipun semua makhluk ini menyalahinya. Artinya kita ikut Rasulullah, meskipun orang banyak menyalahi kita, tetap kita wajib ikut satu orang ini. Dan kita wajib untuk mengikuti Rasulullah. Dan Allah nggak akan tanya nanti di hari kiamat, kenapa engkau menyalahi orang banyak. Allah nggak akan tanya, kenapa kau menyalahi. Tapi Allah tanya kepada seluruh manusia, kenapa engkau menyalahi satu orang ini? Siapa? Rasulullah SAW. Di kubur kita akan ditanya, di hari kiamat akan ditanya, kenapa engkau menyalahi Rasulullah SAW? Kenapa engkau tidak mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena kita wajib untuk taat kepada beliau. Dan orang-orang yang ditaati itu, dia wajib ketaatannya mengikuti Rasulullah SAW. Dan tidak boleh dia menyalahi perintah Rasulullah SAW. Maka ketahuilah yang demikian, dengarkan, taati, ittiba, jangan berbuat bid'ah. Kalau engkau tidak taati dan engkau berbuat bid'ah, maka engkau akan menjadi orang yang abtar, orang yang putus barokahnya, tertolak, amalmu tertolak, dan tidak ada kebaikan pada amal yang terputus dari ittiba. Tidak ada kebaikan bagi orang mengamalkan yang tidak sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.